Tahukah Anda, virus corona sudah menyerang dunia dan banyak korban meninggal? Kita sebagai generasi cerdas harus patuh protokol kesehatan. Setiap memasuki tempat, kita selalu disodori alat ini. Sebenarnya, apa alat itu? Apa fungsinya? Berapa ya suhu normal manusia? Apa yang terjadi jika suhu kita tidak normal? Tahu kan orang ini? Pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo mencetak ratusan gol sensasional. Jika diperhatikan setiap kita olahraga, mengapa tubuh kita berkeringat? Hal itu bagus atau jelek ya untuk kesehatan kita? Pertanyaan itu semua akan kita jawab dan bahas dalam suhu dan kalor, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan manfaat dari suhu dan kalor. Segarkan minuman ini, dingin. Tapi, apakah tangan dan tubuh kita tahu seberapa dinginnya? Begitu juga dengan kopi panas ini. Jika kita pegang dan minum, tubuh kita tidak tahu seberapa panasnya. Oleh karena itu, kita butuh alat ukur suhu. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, kita butuh termometer sebagai alat ukur suhu. Untuk mengukur suhu tubuh manusia digunakan termometer klinis yang ngetren saat ini memakai termogan. Suhu tubuh normal yaitu 36-37 derajat Celcius. Jika di atas suhu tersebut berarti kita sedang demam. Jenis termometer ada beberapa. Yang pertama, termometer alkohol atau raksa untuk mengukur suhu ruang dan laboratorium. Ada termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan. Termometer bimetal untuk mengukur suhu oven termostat. Ada termometer inframerah untuk mengukur suhu lelehan logam. Penyesuaian suhu hewan unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga suhu tubuh tidak panas. Fermentasi tape juga menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Rel kereta jika normal akan seperti ini. Perhatikan jalannya kereta ini, relnya tidak beraturan. Wah, bisa mabuk darat jika kita dalam kereta tersebut, bahkan bisa jungkir balik. Rel kereta tidak beraturan saat terkena panas. Peristiwa tersebut termasuk pemuaian, yaitu bertambahnya ukuran panjang, luas, dan volume bedak karena panas. Kaca jendela pecah saat terkena panas juga termasuk peristiwa pemuaian karena pemasangan kaca dan bingkainya tidak diberi celah. Nah, ini bukan atraksi flying fox ya. Ini petugas listrik yang sedang memasang kabel listrik. Manfaat pemuaian zat padat yaitu pemasangan kabel listrik dibuat kendor untuk mencegah putus karena penyusutan malam hari. Pekerjaannya taruhan nyawa dan patut kita apresiasi. Sambungan rel kereta diberi celah agar tidak melengkung saat memuai di siang hari. Manfaat pemuaian zat cair yaitu naik turunnya cairan pada termometer sebagai alat pengukur suhu. Manfaat pemuaian gas yaitu pada alat pemadam kebakaran otomatis. Saat ruangan ada perubahan suhu panas karena adanya api, pengaman alat ini yang berisi raksa atau cairan panas sensitif akan pecah dan mengeluarkan air. Alat ini akan berfungsi otomatis jika terkena suhu panas 68 derajat Celcius. Air yang terhubung ke bak penampung air dan mengaktifkan pompa air untuk mengeluarkan air sehingga dapat memadamkan api yang berkobar. Canggih sekali kan alat ini? Jika Anda berlibur ke Turki atau Selandia Baru, akan menikmati pemandangan seperti ini. Balon udara dipakai sebagai salah satu alat transportasi untuk menikmati indahnya pemandangan di sana. Ini merupakan manfaat pemuaian gas yang lain yaitu balon udara. Seru dan indah kan menikmati indahnya tempat dari atas. Air yang dipanaskan akan mendidih karena terjadi perubahan suhu. Apa yang menyebabkan suhu berubah? Ya, karena adanya energi panas, yaitu energi kalor. Kalor dapat mengubah suhu dengan persamaan kalor sama dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan perubahan suhu. Benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalor ke suhu yang lebih rendah sehingga terjadi kesetimbangan. Ini yang disebut dengan asas Black. Kalor juga dapat mengubah wujud zat antara padat, gas, dan cair. Prosesnya ada yang menerima kalor dan ada yang melepas kalor. Es batu yang mencair adalah proses perubahan wujud padat ke cair. Nah, air yang dipanaskan akan menguap perubahan cair ke gas.
Ketika kita olahraga akan mengeluarkan keringat dan menghasilkan panas yang dapat meningkatkan tubuh. Saat keringat menguap akan mengeluarkan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Keringat bermanfaat untuk membuang racun dari dalam tubuh. Mantap, kita harus rajin olahraga ya. Kapur barus akan semakin habis adalah contoh menyublim, yaitu padat ke gas. Kemampuan darah untuk membeku dari cair ke padat sangat bermanfaat bagi manusia karena mencegah terjadinya perdarahan banyak. Embun di pagi hari merupakan contoh perubahan gas ke cair. Salju yang mengkristal adalah contoh perubahan gas ke padat. Kalor mengalami perpindahan dan dibagi antara lain konduksi. Nah, perhatikan hewan unik ini. Konduksi dimanfaatkan penguin yang mempunyai lemak untuk menjaga tubuh tetap hangat. Manfaat konduksi lain untuk peralatan masak yang mengandung konduktor, yaitu pengantar panas yang baik, dan isolator, yaitu pengantar panas yang buruk. Selimut yang kita pakai saat kedinginan terbuat dari serat wool atau kapas yang bersifat isolator, sehingga dapat menahan udara dingin dari luar. Perpindahan kalor selanjutnya, konveksi. Peristiwa konveksi yaitu angin darat dan angin laut yang dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas dari lautan, sehingga udara di daratan bergerak naik karena massa jenis lebih ringan. Udara dari laut bergerak ke darat untuk mengisi kekosongan udara. Pergerakan udara dari laut ke darat ini yang disebut angin laut. Angin laut dimanfaatkan nelayan tradisional untuk pulang ke daratan. Pada hari, lautan lebih cepat panas dari daratan, sehingga udara di lautan bergerak naik karena massa jenisnya lebih ringan. Udara di darat bergerak ke laut untuk mengisi kekosongan udara. Pergerakan udara dari darat ke laut ini yang disebut angin darat. Angin darat ini dimanfaatkan nelayan tradisional untuk mencari ikan di malam hari. Manfaat konveksi lainnya yaitu pada penanak nasi. Elemen pemanas biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Alat yang juga memanfaatkan konveksi yaitu AC, kulkas, oven, dan masih banyak yang lain. Perpindahan kalor selanjutnya yaitu radiasi. Buaya ini mangap terus, apa nggak pegel ya mulutnya? Buaya memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Manfaat radiasi lain yaitu pada panel surya. Bagian sisi yang menghadap matahari, warnanya dibuat gelap dan luas agar kalor yang diradiasikan lebih besar. Saat menjemur baju, baju dengan warna gelap akan cepat kering. Artinya, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar kalori yang diradiasikan. Dan makin luas permukaan benda panas, makin banyak kalori yang diradiasikan ke lingkungan. Kesimpulan dari konsep suhu dan kalor yaitu, ketika tangan kita memegang suatu benda dingin atau benda panas, tangan kita bisa merasakan tapi tidak bisa mengukur secara akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan alat ukur suhu. Ya, alat tersebut adalah termometer. Suhu sendiri yaitu ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Suhu mengalami perubahan. Perubahan tersebut menyebabkan pemuaian. Pemuaian dibagi menjadi zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Jika diperhatikan air yang mendidih, ada yang menyebabkan suhu berubah. Ya, yaitu energi kalor. Kalor dapat mengubah suhu dan dapat mengubah wujud suatu benda. Kalor mengalami perpindahan, dan perpindahan kalor dibagi menjadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari video ini, kita dapat belajar banyak hal tentang suhu dan kalor serta manfaatnya dalam kehidupan. Jika suka video ini, mohon klik subscribe and share channel Fun Science. Sampai jumpa di video selanjutnya, terus belajar dan jadilah pribadi yang bermanfaat.